Teman-teman, saat teduh edisi 92 ini, kita Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai dengan pasal 36 ayat yang ketujuh mengajak kita untuk memikirkan ini. Kita sudah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang apa tanggapan kita? Pemberian Tuhan yang terbesar adalah keselamatan. Tetapi tidak hanya itu saja. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 8 ayat 32 berkata, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, berkat yang Tuhan berikan tidaklah ternilai. Lalu apa tanggapan kita? Kita telah melihat dalam saat teduh sebelumnya, Israel membawa persembahan sukarela untuk pembangunan tabernakel. Semua itu dimulai dengan Allah memberikan firman-Nya. Ini adalah konsep penting untuk kita pahami. Persembahan kasih untuk Tuhan didasarkan pada firman Tuhan. Persembahan kasih untuk Tuhan bukanlah cara Allah untuk mengumpulkan uang. Ini adalah cara Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya. Sekarang mari kita pergi ke pasal 35, ayat 30 sampai dengan pasal 36 ayat yang pertama. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakannya dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditatah untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandian untuk mengajar. Dia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Meskipun Musa adalah pemimpin dan perantara yang ditunjuk oleh Tuhan, dan meskipun hanya dia yang diberi petunjuk untuk membangun tabernakel, Allah tidak menyerahkan tugas itu kepada Musa. Ayat 2 sampai dengan 7 berkata, lalu Musa memanggil Besaliel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan lebih. Puji Tuhan, bayangkan tabernakel dengan segala perabotannya itu yang didominasi dengan emas dan perak, itu berada di tengah-tengah padang gurun. Dapat kita katakan tabernakel
adalah sarana untuk menyebarkan kemuliaan Allah. Dan ini adalah permulaan untuk kemuliaan yang lebih besar lagi yang akan Tuhan lakukan. Nah, ada dua catatan penting di dalam nas ini. Yang pertama, para ahli berkumpul untuk melakukan pekerjaan pembangunan tabernakel. Nah, bacalah sekali lagi nas itu. Mereka orang-orang yang memiliki keahlian. Tuhan pasti tidak menyulapnya dalam semalam. Besaliel dan Aholiab dan juga orang-orang lain pastilah sudah ahli, lalu Tuhan menjadikan mereka jauh lebih ahli lagi atau brilian dengan roh keahlian dan pengertian. Nah teman-teman, jika skill Anda pas-pasan, maka persilakan yang lebih ahli untuk memimpin. Sangat indah jika yang amatiran menjadi tim pendukung saja. Dan untuk teman-teman yang ahli, yang punya skill dewa, berlututlah di hadirat Tuhan, mintalah pengurapan darinya, lalu kerjakanlah pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. Tuhan layak untuk menerima pelayanan yang terbaik dan umatnya wajib untuk memberikan yang terbaik. Catatan yang kedua, orang Israel sangat antusias untuk mendukung pembangunan tabernakel. Tiap-tiap pagi mereka datang membawa persembahan. Di ayat yang kelima, para pekerja memberi laporan kepada Musa bahwa rakyat membawa lebih banyak daripada yang diperlukan. Sehingga akhirnya Musa mengumumkan supaya rakyat berhenti untuk memberikan persembahan. Ya, jika Tuhan murah hati, mengapa pula anak-anaknya harus pelit? Memang kita anak siapa? Pastilah dorongan untuk memberi datang dari kasih karunia Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Dosa Israel diampuni, Tuhan berkenan untuk mengadopsi bangsa ini menjadi miliknya. Tak kurang-kurangnya mujizat dan pertolongan Tuhan diberikan Tuhan untuk bangsa ini. Dan sebentar lagi mereka akan memiliki tanah air mereka sendiri. Nah, yang menarik dalam pemberian ini adalah Israel tidak dijanjikan berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang dipadatkan dan yang berlimpah. Tidak. Israel memberi dengan tulus, memberi dengan sukacita, dan karena itu Tuhan semakin memberkati bangsa ini. Nah, yuk teman-teman, kita berhenti bertransaksi dengan Tuhan. Jangan memberi supaya diberi. Jangan mengharapkan imbalan 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Jangan berdagang dengan Tuhan, sebab itu tidak tulus dan itu tidak pantas. Apalagi kita seorang Kristen, setelah apa yang Tuhan lakukan untuk kita, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita, lalu kita meminta balasan dari setiap apa yang kita berikan kepada Tuhan. Lakukanlah dengan tulus. Cintai Tuhan dengan cinta yang murni. Kita minta atau kita tidak minta, Tuhan pasti memberkati, sebab Dia adalah Allah yang murah hati. Saya ingin perhatian kita sekarang tertuju kepada tabernakel. Saat rumah Tuhan itu nanti sudah jadi, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, ini yang jauh lebih penting, ini yang harus menjadi motivasi dari segala motivasi. Jika bumimu nanti menjadi seperti surga, jika duniamu nanti menjadi seperti surga, jika hidupmu nanti menjadi seperti surga, tidak ada yang lebih indah selain daripada kehidupan yang seperti itu. Oh ya, saya jadi teringat tentang doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.